Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya itu kalau kita itu arisan tuh. Didekatkan mic-nya Ibu ya. Kita punya lagi arisan tapi belum dapat. Kan udah dapat banyak tuh. Jadi itu di zakatin enggak gitu wajib di arisan. Iya. Punya piutang di toko, kita naruh nota di toko sampai yang jadi yang sepertinya 100 gitu. Diam aja yang 100-nya, terus yang kesininya cash terus. Belanjanya tuh terus yang 100-nya itu dijakatin enggak, yang diam di tokonya tuh. Kita naruh uang 100 sepertinya. 100 juta. Ya, yang diam di toko, yang nota yang diam. Nota kita. Iya. Nota ini menunjukkan apa itu? Uangnya di orang, barangnya di orang. Barangnya di orang, kita naruh piutang gitu di toko. Terus yang kesininya sih dia kalau belanja kontan terus, jadi yang 100 itu dizakatin enggak. Jadi kita naruh nota di toko. Di toko. Kemudian kita mengambil lagi ke toko, membayar. Kalau dia belanja kesininya sih cash terus, yang 100-nya diam aja. Diam, di mana diamnya uang itu? Ya diam, enggak bayar. Belum bayar tuh yang waktunya zakat dizakatin enggak. Kita punya toko, ada orang ngambil nota bon itu terus ya. Baik. Kita piutang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Arisan tidak wajib zakat. Arisan tidak wajib zakat. Karena zakatnya uang itu harus setelah berputar 1 tahun dan sampai nisab. Kalau uang itu wajib dizakati kalau sudah nginep 1 tahun. Kemudian nilainya tidak boleh kurang dari 50 juta atau kurang lebihnya. Seperti itu. Tahun ini ya, hari ini 2015 kita pulang dari Yaman, cerita tentang emas sebelum berangkat ke Yaman. Lah kok jauh beda harga. Jadi setiap tahun kan ada perbedaan nilai emas. Kurang lebihnya 80 sampai 90 gram emas. Nilainya kurang lebihnya 50 juta. Jadi kalau ibu punya duit 50 juta nginep berputar 1 tahun, syaratnya nginep 1 tahun mencapai nilainya kurang lebihnya 50 juta, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Tapi kalau nginepnya tidak sampai 1 tahun tidak. Sehingga arisan tidak wajib mengeluarkan zakat, termasuk ibu jual aset, jual rumah, jual tanah, harganya 10 miliar. Banyak banget. Jual rumah harganya 10 miliar, maka ibu tidak wajib zakat. Sebab ibu jual rumah sendiri, bukan ibu jual beli. Cuman ada orang panitia zakat rakus, nggak bisa ngelihat orang punya duit. Dikit-dikit zakat, haram. Kita haram kepada orang, ngambil duitnya orang kaya juga haram kecuali dengan cara yang benar. Ngambil duitnya orang fakir juga Nah ini badan amil zakat kayaknya ini perlu belajar banyak. Sudah penyalurannya salah, ngambilnya juga salah. Nah ini bisa menjadi ini lembaga menuju neraka akhirnya. Penyalurannya salah. Orang fakir ditinggalkan untuk bangun rumah sakit, bangun sekolahan. Yang masuk rumah sakit bayar lagi. Orang fakirnya juga tetap malah didiskriminasi. Sekolahan bukan untuk bangun sekolah, berikan pada orang fakir tuh, pada amil zakat ini. Sudah ngambilnya salah, orang nggak wajib zakat. Jadi kita tidak boleh dolim kepada siapapun. Dolim ke orang kaya nggak boleh. Misalnya zakat fitrah saat ini, biarpun ibu punya duit triliunan, ibu zakat fitrahnya tetap 2,5 kilo. Jangan tentang orang kaya, ibu ini duitnya banyak, zakatnya 1 juta ya. Nggak ada, haram ngambil lebihnya. Kalau ada kelebihannya bilang ini adalah sunnah, tambahan sedekahnya mana? Boleh. Orang jual aset, dan ini ada beberapa media. Dan ini termasuk bukan orang jauh dari pergaulan kita. Ada zakat, katanya orang jual aset, keluar zakat. Jual aset, keluar zakat. Pajak saja sudah bikin bermasalah. Kenapa? Karena zakat. Zakat ini aneh, dan kita melihat majalahnya ajib. Majalahnya bicara tentang zakat, tentang infak, tentang ini, Masya Allah. Ini kok betul-betul tamak dengan duitnya orang kaya. Kalau tidak wajib zakat, kita tidak akan mengatakan wajib zakat.
Termasuk zakat profesi itu sendiri harus halus. Sekarang ibu-ibu gajinya 2 juta per bulan dipotong zakat. Zakat model apa itu? 5 juta saja belum. Coba 5 juta kali 12 berapa sih? 60. Memangnya ibu nggak makan? Kepotong untuk ini itu. Jadi jangan rakus deh urusan begitu-begitu. Jadi kita harus adil, ngambilnya benar, nyalurkannya benar. Itu baru. Maka penjahat zakat ada 3. Orang kaya nggak mau bayar zakat, penjahat zakat. Yang kedua, nggak ngerti ilmunya zakat, cawe ngurusi zakat, neraka juga, na'udzubillah. Karena tadi ngambil duitnya orang kaya atau memberikan pada yang salah. Yang ketiga, nggak berhak nerima zakat, nerima zakat. Ini sama, satu grup itu nanti. Ini hati-hati. Nggak berhak nerima zakat. Sama ini kalau zakat fitrah di kampung itu, kalau di satu urusan gaya-gayaan semuanya ngaku kayak pengen kayak jadi orang kaya, jor-joran motor, televisi, ini semuanya gaya-gayaan. Tapi giliran pembagian zakat semua langsung jadi melarat semuanya. Sampai orang ngomong, Buya, di RW saya itu dulu tuh sebetulnya yang dikatakan melarat itu cuma 20. Waktu giliran pembagian zakat kok jadi 100. Ini kejadian. Na'udzubillah. Orang tamak dengan urusan zakat. Baik. Kemudian itu zakatnya arisan. Kemudian uang yang diutang secara umum. Uang yang diutang sama uang yang dititipkan itu beda. Ibu punya duit 100 juta, cuman karena merasa tidak aman, Buya, di pondok kan aman. Saya titip duit 100 juta. Jadi saya tempat penitipan uang. Nah, ini. Karena saya tempat penitipan uang, maka saya tidak punya urusan untuk mengeluarkan zakat. Ibu yang mengeluarkan zakat karena duit ibu ada 100 juga dititipkan. Tapi kalau akadnya beda, Bu, duitnya saya pinjam aja dulu ya Bu, ini untuk pembangunan. Berarti saya pinjam. Berarti kalau saya pinjam, ibu tidak wajib zakat. Karena kalau dititipkan berarti milik siapa? Milik ibu. Kalau dipinjamkan, saya punya hak untuk menggunakannya. Tinggal saya menggantikan dengan duit yang lain nanti sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Beda. Nah, kalau diutang sama orang, tidak wajib dizakati karena diutang. Tapi utang beneran, bukan utang bisnis. Kalau utang bisnis sebenarnya hanya menunda pembayarannya. Biasanya ngambil barang dulu, bayarnya minggu depan. Kalau urusannya waktu jangka pendek itu, kalau misalnya ada orang, saya ngutang barang ini 5 tahun. Sudah keluar dari bab zakat ini. Jadi uang yang dihutang oleh seseorang tidak wajib kita zakati. Tapi yang ngutang wajib zakat. Contohnya ibu, saya minjem duitnya ibu 200 juta. Karena duit sudah saya pinjam, ibu terlepas. Tidak wajib menzakati. Karena duit sudah saya ambil alih. Saya pinjam. Lah kok duit saya simpan di lemari, setiap tahun saya zakati. Setiap tahun saya zakati. Karena Pak, duit saya indepkan. Loh kok begitu ya, kok kejem ya, saya tidak pakai tapi hanya saya simpan. Lah gampang, agar kamu tidak wajib bayar zakat, kembalikan saja, beres. Kok susah? Ada orang kadang-kadang mungkin cara berpikirnya bulat. Karena saya pinjam. Tapi kalau saya dititipi sama ibu, Buya saya titip duit 200 juta. Baik, titip. Makanya akad itu penting. Bedanya kalau dalam penitipan itu yadnya amanah. Selagi saya amanat, hilang tidak tanggung jawab saya. Sudah saya simpan, tak taunya ada perampok ngambil, tidak tanggung jawab saya. Karena saya penitipan. Jadi kalau ibu menitipkan ke saya 200 juta, maka saya tugasnya nyimpan saja. Ibu wajib mengeluarkan zakatnya. Seperti itu kasusnya. Makanya yang diutang sama orang tidak wajib dizakati. Cuman ulama sebagian mengatakan wajib, sehingga jalan tengahnya adalah sunnah. Kalau mau dizakati boleh-boleh saja.